Ya, abang tahu banget. Bukan tahu banget sih sebenarnya. Sosok tahu aja bahwa memang ada lagu yang sudah lah gitu ya. Kali ini aku Iya. kalah sama yang apa? Kepala tiga itu ya. Nah, kaitannya dengan itu, kalau abang lihat dalam beberapa kali live konsernya itu ya, mereka tuh kayak menghayati banget itu. Nah, Ageng kan, Liriknya. iya, liriknya Ageng kan saat ini adalah contoh salah satu pemuda yang sedang menjalani masa after 30 gitu. Nah, masa atau fase umur di atas 30 ya. Gimana tuh ngejalaninnya gitu? Apa lebih cenderung banyak ngerasa sudah banyak pencapaian atau belum banyak pencapaian gitu kan? Atau gini-gini aja atau gimana gitu? Atau nikmati? Kalau dari perspektif Agung ya, Iya, Profesor Agung lagi salah satu pemuda yang menjalani itu gitu, mengalami itu. malah kebanyak kebeban sih harusnya. Beban dalam artian belum udah 30 ini udah 30 bahkan lebih. Bisa dibilang lebih ya, meskipun Iya kan after beberapa 30 ya, iya setelah beberapa 30. bulan. Eh, udah kalau kata lagunya ini Siapa? For Revenge, di kepala 3 tapi belum jadi apa-apa. Banyak pencapaian yang belum terwujud. Terwujud ya. Itu jadi beban, salah satu jadi beban. Yang harusnya umur 30 ya, meskipun ya nggak dipatok umur sih kalau kayak gitu. Cuman ya kerasa kayak jadi beban aja gitu kalau misalkan di umur 30 belum ada satu pencapaian pun yang ibaratnya kita gapai lah, nggak punya achievement dalam segi apapun ya. Beban itu ke siapa maksudnya? Ke diri sendiri, beban ke diri sendiri. Beban ke diri sendiri tanpa refleks melihat orang atau beban ke diri sendiri gitu? Atau setelah refleks melihat orang? Setelah refleks melihat orang. Jadi kayak, anjing dia udah jadi ini, udah punya ini. Kita ya masih stuck gitu, masih stuck ya, meskipun masih lagi berusaha ya. Tapi kan kesannya kita kelihatannya stuck gitu. Kalau di compare sama orang-orang yang udah punya pencapaian gitu. Itu kalau boleh digali, kesalahan ada di mana atau ada di siapa? Kesalahannya dari diri sendiri kayaknya, yang malas berproses. Terus dikaitkan sama remaja-remaja yang pemuda yang sama dengan Agung. Gitu? Iya. Jadi di mana kondisi yang tidak tepat itu? Diri sendiri, keadaan yang tidak mendukung, support kalau nyalahin keadaan terlalu mengada-ada ya, terlalu naif. Iya, terlalu naif. Kayaknya emang dari sendiri sih yang before 30 nggak mau struggling lebih keras gitu, nggak mau survive lebih keras gitu. Jadi after 30 malah ya harusnya udah pencapaiannya misalnya udah ini belum. Sebenarnya lebih ke nyalahin diri sendiri sih. Kenapa nggak strugglingnya hard banget gitu, kerja kerasnya gitu. Jadi kan seenggaknya meskipun kita nggak ada di level ini, kita menuju. Tapi kan ini baru mulai ibaratnya gitu. Beban sebenarnya. Umur kepala 3 tuh umur rawan. Umur rawan. Semua ngelihat ya kayak bukan dari sisi finansial aja ya, kayak orang yang belum nikah misalkan yang belum nikah pasti ditanya setelah umur 30 tahun pasti entah itu keluarga, temen, tongkrongan, pasti lu kenapa belum nikah umur 30 loh. Jadi stigmanya umur 30 tuh kayak udah harus bisa apa-apa, padahal kan nggak gitu harusnya. Nah itu yang jadi beban, salah satu beban juga itu. Umur 30 tuh nyangkanya orang udah mateng gitu. Itu jadi beban ke kitanya. Faktor itu persentasenya lebih banyak ke versi Agung, ke diri sendiri ya? Ke diri sendiri. Kalau dari penyebabnya ya? Dari Agung sih
ya mungkin faktornya dari diri sendiri ya. Kita nggak bisa nyalain lingkungan, nggak bisa nyalain keadaan, karena keadaan dan lingkungan kita yang lingkungan kita yang masuk, keadaan kita yang bikin. Nah, kalau boleh sedikit digali, ada apa dengan dulu mungkin tidak mau struggle gitu? Ada keadaan nyamankah waktu itu, atau memang gimana nanti deh terus-terusan gitu? Mungkin itu lebih ke gitu ya, lebih ke sedikit aja. Pertanyaan lain aja yang Abang gali. Coba apa gitu? Lebih ke nanti sih. Gimana nanti? Akhirnya kelamaan jadi keterusan. Malah kitanya yang asik di situ terus. Padahal di sela-sela waktu pernah kepantik gak? Maksudnya, aduh gua nggak gini harusnya gitu. Sering ya, kepantik begitu. Apalagi kalau misalnya lagi sendiri, sering anjing gua harusnya nggak kayak gini nih. Di umur segini tuh nggak kayak gini. Terus langsung berbuat apa? Balik lagi gitu. Atau gimana? Yep. Nggak bisa langsung ya, mungkin kita pelan-pelan dulu kita benahin apa yang salah, benahin apa yang mesti kita jalanin, tapi secara perlahan menuju ke arah yang kita pikirin itu. Yang ibaratnya lebih satu step lebih baik lah. Menurut Agung merasa telat banget nggak kalau tadi jawabannya after 40 itu belum jadi apa-apa gitu? After 30 ya? After 40 dong. After 40 mah Abang ya? After 30 itu merasa belum jadi apa-apa tuh, merasa telat nggak kira-kira? Kalau dari diri sendiri sih nggak ada yang telat ya. Cuman kan pandangan orang beda-beda. Yang kayak kalau misalkan di compare ke orang-orang kayak udah 30. Maksudnya ini juga untuk mewakili pandangan teman-teman sebaya kan. Jadi biar nggak ada sedikit, biar tidak putus asa gitu. Nggak ada yang telat. Kalau misalkan dari sisi materi ya, Bob Sadino aja tajir bisa sukses umur berapa? Kentucky juga. Iya. KFC banyak yang nggak harus di range umur 30 sampai 35 aja, banyak yang lebih dari itu bisa sukses. Jadi nggak ada, menurut saya nggak ada yang telat, Bang. Kalau kita mau dan kita terus berusaha, nggak ada yang telat sih. Jadi mestinya apakah ada ketakutan terbesar atau justru malah nggak ada ketakutan terbesarnya itu? Ketakutan terbesar ya itu dari awal yang belum menjadi apa-apa itu, jadi sebenarnya ketakutan juga itu, Bang. Selain beban itu ketakutan juga. Tapi tadi merasa tidak telat, harusnya kan. Kata tidak telat tuh sebagai kata pembelaan untuk diri sendiri. Daripada enggak sama sekali. Ini dibilang telat. Dengan kata telat tuh kita bisa ngejar, Bang. Kalau enggak sama sekali kan udah stuck. Orang nggak akan berpikir maju lagi. Tapi dengan kata telat ya kita bisa ngejar, pelan-pelan ngejar. Tapi kalau ketakutan ya itu ketakutan yang umur 30 belum jadi apa itu ketakutan sebenarnya, Bang. Salah satu ketakutan itu. Belum bisa ngebahagiain orang tua misalkan. Belum punya pekerjaan yang proper. Belum punya penghasilan yang ibaratnya bagus lah. Bagus kan variatif ya. Tergantung orangnya. Cuman yang standar kita aja belum gitu misalkan. Salah satu ketakutan, Bang. Dengan tidak bermaksud masuk ke wilayah personal, kalau tadi alasannya tidak memulai dari umur, katakanlah pasca lulus kuliah misalnya. Nah, ada apa dengan tidak memulai itu pada saat itu? Sebenarnya bukan nggak mulai, Bang. Mulai. Cuman prosesnya agak lama dan terlalu terbawa suasana di umur segitu, jadi nggak mikir ke depan gitu. Yang after lulus ya, nggak mikir plan buat 30 gua punya ini misalkan targetnya segini, enggak. Jadi ngalir aja dan ternyata itu salah. Harusnya kita punya target. Berarti ya sebenarnya memulai prosesnya udah. Cuman kita terlalu stuck di situ. Nggak mikir plan ke depannya. Yang ya bersyukur sih, maksudnya kalau ada pemuda yang akhirnya dia mengakui sendiri kesalahannya kan.
masalah juga. Maksudnya ya selagi dia on progress ya, berprogres terus, ya nanti akan tiba waktunya gitu kan, pasti akan tiba waktunya. Asal memang ya berprogres, jangan tidak berprogres. Yang penting jangan stuck di situ terus. Stuck di situ gitu. Kita harus berkembang pemikirannya. Tapi ada nggak menurut Ageng nih, selain faktor internal diri sendiri yang memang ya kita merasa jugglingnya ya orang bilang, atau struggle-nya kurang gitu. Nah, ada faktor lain nggak kira-kira di luar diri sendiri? Aku merasa ada faktor lain nggak yang nggak ngedukung banget kayaknya gitu loh. Kalau faktor lain ya selain dari diri sendiri, kayaknya kalau kita nyalain, maksudnya dengan tidak menyalahkan sistem, bukan ya? menyalahkan ya, bukan menyalahkan. Maksudnya kita melihat aja, menilik ada nggak faktor lain gitu. Ya kayak COVID kemarin kan jadi faktor juga COVID. Ya kan? Keadaan sih kayaknya keadaan bisa jadi salah satu faktor buat orang strugglingnya kurang kali ya, nggak begitu survive gitu. Di keadaan itu kayaknya salah satu faktornya keadaan deh, yang kayak dikasih fasilitas buat nyaman di situ terus. Oh itu salah satunya. Salah satunya karena orang yang terlalu nyaman di zona nyaman orang yang terlalu menikmati di zona nyamannya bukan berbahaya itu. Iya berbahaya ya. Iya berbahaya terus lebih susah struggle-nya, lebih lama, panjang prosesnya gitu. Enggak ya, kalau misalnya berat untuk keluar dia. Harus keluar. Iya, maksudnya berat untuk keluar akhirnya. Iya berat, ya betul, berat untuk keluar. Selama di zona nyaman, berat untuk keluar dia. Dia yang harusnya dia udah kemana-mana ibaratnya. Ya tapi dia masih stuck di situ, masih nikmatin zona nyaman dia. Nah, untuk di step 1 ya, kan after 40 awal, after 30 awal nih. Ada keresahan nggak? Keresahan ada nggak? Keresahan. Kok keresahan yang signifikan sih nggak ada sih. Maksudnya gue gini aja keresahan, maksudnya gitu ada keresahan nggak gitu? Itu ketakutan dong. Lebih kepada ketakutan. Lebih ketakutan itu. Kalau keresahan yang kita alami sekarang dong. Tapi ketakutan terus gitu. Jadi momok ya? Jadi momok menakutkan itu. Waduh, bahaya. Nah, setelah dari situ akhirnya timbul penyesalan nggak gitu? Jelas. Penyesalan tuh pasti. Kenapa sih kayak gini? Itu kan nyesel. Kenapa sih gue kayak gini? Kenapa gue nggak kayak after 13 yang lain? Sebenarnya ada yang mungkin lebih, bukan buruk ya, lebih stuck dari kita. Ya ada aja. Pasti ada. Cuman kita kan ngelihatnya ke yang udah one step di atas kita dong. Nggak kan mungkin nge-compare yang ke bawah kita. Kenapa gue nggak kayak gitu? Kenapa? Setelah penyesalan pasti nyalahin diri sendiri. Karena inget-inget, oh karena gue gini dulu, gini. Nggak mulai. Kalau mulai sih udah kayaknya, cuman ya nggak berprosesnya lama dan nggak bener-bener gitu, nggak bener-bener yang harusnya bener-bener lu struggling, lu survive, tapi malah ini mati di zona itu dulu. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaannya, cuma kita akhiri dengan begini nih. Memang benar pada saat ini kita belum, misalnya ya belum jadi apa-apa, tapi kira-kira apa, ada satu, bukan nasihat ya, sharing is caring aja. Apa yang bisa Ageng sharing dengan kondisi yang sama terhadap teman-teman yang seusia gitu, after 30 gitu. Ya jangan pernah berpikir untuk telat. Nggak ada sesuatu yang telat buat mulai. Selagi lu mau, selagi lu bisa, sikat. Nggak ada kata-kata telat di umur setelah 30 tahun telat, nggak ada. Selagi lu mau berusaha terus dan memperbaiki yang kemarin-kemarin. Terhadap teman yang seusia yang mungkin agak sedikit bisa dikatakan sukses, ada rasa iri nggak? Iritasi, Iri, kalau iri lebih ke iri. Iri sih enggak sih.
iri positif. Oh, iri positif ya. Jadi motivasi kita. Oh, dia bisa, harusnya gue juga bisa. Ya, jadi motivasi buat kita dong. Ada, pasti ada. Ya. Kalau konotasi irinya dengan positif ya, jadiin dia motivasi, ada, pasti ada. Nah, terhadap kalau belum sukses katakanlah gimana tuh? Menyayangkan sih, menyayangkan sih. Maksudnya Ageng sayang gitu sama dia? Enggak sayang, maksudnya menyayangkan keadaan kok mau stuck di situ aja gitu. Kenapa enggak? Lu coba mulai deh benahin dari lu buat ke arah yang pengen lu gapai gitu. Masih ada lagi yang mau disampaikan unek-unek? Lebih ke enggak sih, udah sampein kalau keresahan di umur setelah 30 tahun ya, itu kayaknya. Makasih ya. Sama-sama Bang. Udah berbagi. Biar jadi wawasan, maksudnya bagi teman-teman, kan kita tidak dalam rangka menjudge ya, menasehati. Tidak. Buka wawasan aja bahwa memang ada loh teman-teman yang seusia gitu yang ngalamin hal yang sama gitu kan ya. Ada juga yang memang dia sudah duluan lebih maju lah kita katakan ya. Jadi motivasi, jadi apa. Jadi kata Ageng juga benar sih, bagus kata-kata. Kalau kata orang jangan dengerin motivasi, jangan apa tuh ya Ageng bilang? Apa? Jangan takut ketinggalan gitu ya. Jangan takut telat. Jangan mau takut telat. Bagus ya. Jadi ada yang fasenya dimulai umur 25, 20 ya, 30, ada yang bahkan seperti pengusaha KFC kan baru dimulai 60, 80 tahun. Jangan takut ketinggalan. Oke, makasih banyak. Thank you Bang.